Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai podcast kita pada malam hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Sarindo. Saya host dari kelompok 14. Mari kita mulai podcast kita pada malam hari ini. Oh ya, saya dari Prodi S1 Manajemen semester 6 dari kelas B. Di sini kami akan membahas sebuah perusahaan PT Freeport Indonesia dalam memimpin inovatif dalam merubah perilaku organisasi. Sebelum melanjutkan ke pembicaraan tentang perusahaan PT Freeport Indonesia, mari untuk rekan-rekan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Ya, baik. Terima kasih untuk host kita, Muhammad Sarindo. Perkenalkan, nama saya Sefti Ika Safitri dari Prodi S1 Manajemen dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna dari Prodi S1 Manajemen, semester 6 dari kelas B. Ya, perkenalkan nama saya Nur Qaisal Parobi dari Prodi S1 Manajemen kelas B. Perkenalkan, nama saya Nasifa dari Prodi S1 Manajemen semester 6 kelas B. Oke, untuk memulai pembicaraan kita, mari kita kenali sedikit latar belakang dan sejarah berdirinya PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang berfokus pada penambangan tembaga dan emas. PT Freeport Indonesia dimulai pada tahun 1923, berawal dari ekspedisi yang dilakukan oleh seorang geologi yang bernama Jans Cartens, yang pada saat itu menemukan gunung biji yang kemudian dilanjutkan oleh beberapa geologi lainnya yang ingin mencari tahu kandungan mineral dalam gunung biji tersebut. Hingga akhirnya Forbes Wilson yang kala itu bekerja di PT Freeport McMoran yang berpusat di New Orleans juga melakukan ekspedisi. Ya, benar sekali penjelasan dari host kita. Nah, seiring dengan pengembangan penemuan-penemuan yang telah dibaca oleh geolog yang telah melakukan ekspedisi terlebih dahulu, nah, ekspedisi yang dilakukan oleh Wilson menjadi sebuah ekspedisi terakhir. Nah, pada para geolog yang ingin mengembangkan temuan dari Jan Scatters, karena ekspedisi tersebut berhasil dan telah resmi. Itu semua merupakan bagian dari Freeport MC Moran dan akan dijadikan Wilson sebagai presiden direktur dengan ditandai penandatanganan kontrak kerja selama 30 tahun antara dirinya sebagai wakil dari Freeport MC Moran dengan Menteri Pertambangan kala itu, yakni Slamet Bratanata, yang dilakukan pada 5 April 1967 serta peresmian kota Tembagapura oleh almarhum Soeharto yang menjabat sebagai Presiden Indonesia kala itu. Oke, baik, terima kasih. Sedikit ini teman-teman, sepertinya ada sebuah pertanyaan. Saya ingin bertanya, apa kontribusi yang diberikan PT Freeport bagi negara? Oke, jadi kontribusi yang diberikan PT Freeport dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara adalah
menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 24.000 orang di Indonesia. Karyawan PT Freeport Indonesia terdiri dari 69,75% karyawan nasional, yaitu meliputi dari berbagai daerah yang dipekerjakan di PT Freeport Indonesia. Dan 28,5% karyawan Papua, yaitu masyarakat lokal yang berada di Papua, dipekerjakan, serta 2,2% karyawan asing. Wah, ternyata berarti PT Freeport ini membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar ya teman-teman bagi negara kita. Oke, jawaban yang sangat baik sekali dari Sipa. Selain kita mengetahui apa sejarah didirikannya perusahaan PT Freeport Indonesia, pasti ada visi dan misi dari perusahaan tersebut kan? Silakan kalian terangkan apa visi dan misi dari perusahaan tersebut. Ya, betul sekali Muhammad Sarindo. PT Freeport Indonesia ini memiliki sebuah visi untuk dapat menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang menciptakan nilai-nilai unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa. Oke. Oke, baik. Sedangkan misi yang saya ketahui pada PT Freeport Indonesia ialah dapat berkomitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumber daya alam menjadi kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktek-praktek pertambangan terbaik dengan memprioritaskan kesejahteraan dan ketentraman karyawan dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, tanggung jawab sosial, dan lingkungan hidup, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Sungguh menarik sekali ya visi dan misi dari PT Freeport Indonesia ini beroperasi di Papua selama beberapa dekade. Namun yang menarik adalah bagaimana kepemimpinan inovatif di perusahaan ini telah mengubah perilaku organisasi secara signifikan. Ya, betul sekali. Salah satu hal yang saya lihat dari yang sangat menonjol ialah komitmen Freeport dalam melibatkan komunikasi lokal dan menjaga lingkungan. Dan menurut saya perusahaan ini telah mengambil berbagai inisiatif untuk menjaga lingkungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Bukan hanya itu saja, PT Freeport Indonesia telah melakukan inovasi. Salah satunya adalah penggunaan teknologi canggih dalam proses penambangan. Mereka menggunakan peralatan dan sistem yang terkini untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Benar sekali. Salah satu contoh inovasi yang menonjol adalah program rehabilitasi lahan. PT Freeport Indonesia telah mengimplementasikan program rehabilitasi lahan yang luas. Setelah penambangan selesai, mereka menggunakan metode yang canggih dan ramah lingkungan untuk mengembalikan kondisi alam setelah penambangan dilakukan. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Baik, selain itu PT Freeport Indonesia juga telah melakukan inovasi dalam mengubah perilaku organisasi mereka sendiri. Mereka telah memperkenalkan pelatihan dan program pengembangan karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan membentuk budaya kerja yang inklusif. Ya, tepat sekali Kak Siva. Menurut saya program yang menonjol ialah program pelatihan kepemimpinan, yang dimana dapat didesain khusus untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang inovatif dan berkelanjutan. Nah, program ini bertujuan untuk dapat menginspirasi karyawan untuk dapat berpikir kreatif, mengambil resiko yang terkontrol, dan juga dapat mencari sebuah solusi yang baru dan dapat menghadapi tantangan yang akan datang. Oke, sungguh inspiratif sekali ya apa yang telah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia ini. Mereka tidak hanya fokus pada aspek bisnis saja, tetapi juga
mengambil langkah-langkah nyata dalam menjaga lingkungan dan mengubah perilaku organisasi mereka. Maka dapat kita ketahui latar belakang dilakukannya inovasi tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan operasional perusahaan. Dengan menggunakan teknologi mutakhir, PT Freeport Indonesia dapat mengoptimalkan proses penambangan dengan lebih efisien sambil tetap menjaga lingkungan sekitar. Ya, benar sekali. Dalam hal gaya kepemimpinan dalam manajemen perilaku organisasi, PT Freeport Indonesia telah menerapkan pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Mereka mendorong komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan, serta memberikan kesempatan partisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Bukan hanya itu, kita juga perlu mengetahui dampak-dampak dari perusahaan tersebut, bukan? Apakah kalian mengetahui apa aja sih dampak negatif dan positif dari keberadaan PT Freeport Indonesia bagi lingkungan hidup masyarakat? Ya, menurut saya dampak negatif dari Freeport Indonesia ini ialah dapat mencemari lingkungan. Nah, dari akibat dari pencemaran lingkungan itu berasal dari limbah sisa pertambangan, air sungai, adapun pengendapan sedimen, campuran kandungan limbah logam yang berbahaya, serta penggunaan hutan lindung yang berdasarkan data yang dirilis oleh LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau sering kita sebut dengan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, serta program kinerja pengembangan lingkungan hidup. Bukan hanya dampak negatif, ada pula dampak positif pada PT Freeport, yaitu kehadiran PT Freeport Indonesia sebagai salah satu sektor industri pertambangan terbesar yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu wilayah dan negara. Oke, baik. Ternyata PT Freeport Indonesia ini memiliki beberapa dampak menguntungkan dan dampak merugikan ya, teman-teman. Budaya organisasi bisa mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma yang membentuk perilaku karyawan. Bagaimana budaya organisasi PT Freeport Indonesia? Menurut saya, budaya Menurut organisasi PT Freeport Indonesia didasarkan pada komitmen terhadap keamanan, keberlanjutan, integritas, dan keunggulan. Perusahaan ini mendorong karyawan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut dan memastikan bahwa mereka mematuhi standar tinggi dalam operasional mereka. Ya, benar sekali, Saudara Alvaro. Selain itu, kita juga bisa membahas struktur organisasi. Struktur organisasi mencakup bagaimana pekerjaan dan tanggung jawab di organisasi, serta bagaimana alur komunikasi dan pengembalian keputusan diatur. Nah, di PT Freeport Indonesia ini telah berkomitmen agar dapat meminimalkan dampak lingkungan dan dapat mematuhi standar keberlanjutan yang sangat ketat. Dan mereka juga berupaya untuk membangun kemitraan dengan komunitas lokal melalui program-program pengembangan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Oke, menurut pendapat kalian, bagaimana dengan gaya kepemimpinan di PT Freeport Indonesia? Ini juga sangat berpengaruh terhadap perilaku organisasi, bukan? Silakan kalian terangkan pendapat kalian. Menurut saya, PT Freeport Indonesia ini menerapkan pendekatan kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif. Kepemimpinan perusahaan berfokus pada pengembangan karyawan, memberikan motivasi, serta memfasilitasi keterlibatan dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kita juga perlu membahas
komunikasi di PT Freeport Indonesia. Bagaimana aliran komunikasi di dalam perusahaan ini? Ya, dalam komunikasi di PT Freeport Indonesia dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari rapat tim, email, hingga platform komunikasi digital. Perusahaan ini berusaha untuk memfasilitasi komunikasi yang terbuka, baik secara vertikal maupun horizontal, agar semua karyawan dapat saling berbagi informasi dan ide. Oke, terima kasih. Yang tentu saja masih banyak aspek lain yang bisa kita telusuri lebih dalam. Tetapi kita akan fokus pada beberapa poin utama terkait pembahasan podcast kita tentang PT Freeport Nah, betul Indonesia. sekali. Dalam konteks PT Freeport Indonesia, perilaku organisasi juga dapat melibatkan isu-isu seperti etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tentu, benar sekali. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan sangat penting bagi PT Freeport Indonesia. Mereka telah menghadapi berbagai tantangan terkait dampak lingkungan, hak asasi manusia, dan hubungan dengan komunitas lokal. Bagaimana perusahaan ini menangani isu-isu tersebut menurut kalian? Nah, menurut saya PT Perfect Indonesia ini telah berkomitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan yang mematuhi standar keberlanjutan ketat. Mereka juga berupaya membangun kemitraan dengan komunitas lokal melalui sebuah program pengembangan masyarakat dan pemberdaya ekonomi. Oke, baik. Menurut teman-teman sekalian, bagaimana dampak penambangan Freeport bagi masyarakat di Papua? Menurut saya, dampak yang disebabkan oleh PT Freeport Indonesia diantaranya kerusakan lingkungan hingga pelanggaran hak asasi manusia. Dari kesemua itu memicu adanya protes atau aksi. Demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat akan berada di PT Freeport yang ada di Papua. Oke, selain itu, dalam konteks perilaku organisasi, penting juga untuk membahas kebijakan sumber daya manusia atau SDM. Bagaimana PT Freeport Indonesia mengelola SDM mereka? PT Freeport Indonesia memiliki kebijakan SDM yang mencakup rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan serta kebijakan kesejahteraan, pengembangan karir kepada karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif. Oke, baik. Itu hal yang sangat penting, terutama dalam industri yang memiliki risiko tinggi seperti pertambangan. Perilaku organisasi yang positif dapat membantu menciptakan budaya kerja yang sehat dan produktif. Ya, perilaku organisasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan kepuasan karyawan. Hal ini pada gilirannya dapat berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang PT Freeport Indonesia. Oke. Oh iya, apakah ada keterkaitan antara maksudnya antara teori-teori dalam perilaku organisasi dengan studi yang diangkat tentang PT Freeport Indonesia? Ya, tentu banyak sekali teori perilaku organisasi yang dapat diterapkan dalam materi yang kita ambil, yaitu tentang PT Freeport Indonesia. Misalnya itu pada teori motivasi. Nah, teori motivasi ini kita dapat digunakan untuk dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat mendorong karyawan untuk dapat mencapai kinerja yang tinggi. Nah, selain itu juga ada namanya teori kepemimpinan. Nah, ini juga relevan untuk dapat memahami gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam sebuah perusahaan. Oke. Namun dalam pelaksanaannya pasti ada kendala yang dihadapi oleh PT Freeport Indonesia.
Nah, apa saja kendala tersebut? Silakan kalian jelaskan. Salah satu kendala utamanya itu yang dihadapi adalah isu lingkungan. Operasi penambangan yang besar memiliki dampak negatif terhadap ekosistem di sekitarnya. PT Freeport Indonesia harus secara aktif mengelola dan meminimalkan dampak lingkungan yang dihasilkan. Ya, untuk mengatasi kendala tersebut, PT Freeport Indonesia telah mengadopsi strategi pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Mereka melakukan rehabilitas lahan pasca penambangan, berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, baik. Menarik sekali ya kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Freeport Indonesia. Apa? Oke, baik teman-teman. Mungkin itu adalah salah satu kendala yang dialami oleh PT Freeport Indonesia. Mungkin selanjutnya kita akan menuju ke apa fakta-fakta yang kalian ketahui tentang PT Freeport Indonesia. Tolong kalian jelaskan dan terangkan apa itu fakta-fakta yang ada di PT Freeport Indonesia. Ya, baik. Kepada host kita, salah satu fakta yang kita ketahui tentang PT Freeport Indonesia ialah didirikan sejak 1967 di PT Freeport Indonesia dan mulai menambang di Kabupaten Mimika, Papua sejak April 1967. Nah, selama lebih dari 40 tahun terakhir. Lebih dari 140 triliun investasi yang dibenamkan di pertambangan tersebut. Nah, selain itu juga kita dapat mengetahui fakta-fakta luas area dan jumlah pekerja. Nah, Freeport Indonesia ini mempunyai sejumlah tambang lain selain di Indonesia, khususnya yang berada di Papua. Tambang tersebut tersorot dengan nama tambang Grasberg. Selanjutnya ialah faktanya adalah mereka itu merupakan terbesar di dunia. Tambang Grasberg adalah tambang emas yang terbesar di dunia pertambangan, tembaga ketiga terbesar di dunia. Nggak heran ya, pokoknya perusahaan ini memiliki bersikeras untuk memperpanjang renegosiasi kontrak dengan pemerintahan Indonesia. Mungkin itu saja Oke, baik. fakta-faktanya. Oke, baik. Mungkin saya akan menambahkan sedikit ya tentang fakta yang ada di PT Freeport Indonesia. Faktanya adalah PT Freeport Indonesia tidak diolah di dalam negeri. Sudah puluhan tahun PT Freeport Indonesia mengeruk emas dan mineral lainnya dari perut bumi Papua. Namun, ternyata hasil tambang tersebut tidak diolah di dalam negeri, tapi diekspor dalam bentuk konsentrat. Ya, mungkin itu pelengkap ya, sekedar fakta-fakta yang ada di PT Freeport Indonesia. Ya, terima kasih ya Kak Ya, sudah melengkapkan. untuk selanjutnya ya. Apa tujuan dari PT Freeport Indonesia? Ya, PT Freeport Indonesia tersebut menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang menciptakan nilai-nilai unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa. Oke. Mungkin ada yang tahu berapa ton emas di PT Freeport Indonesia? Ya, PT Freeport Indonesia atau PT FI bisa memproduksi katoda tembaga sekitar 600.000 ton hingga emas batangan 5 per ton per tahun. Ternyata baik sekali ya yang dihasilkan oleh PT Freeport Indonesia ini. Oke, apakah kalian tahu Freeport Indonesia bisa menjadi milik Indonesia? Jakarta
Presiden Republik Indonesia Jokowi menegaskan bahwa mayoritas saham PT Freeport Indonesia telah dimiliki oleh Indonesia, tepatnya 51,23% sejak 2018 lalu. Oke. Terima kasih banyak kepada Saudara Alvaro telah menjawab pertanyaan saya. Mungkin selanjutnya pelajaran apa yang bisa kita ambil ya dari studi yang diangkat tadi tentang PT Freeport Indonesia? Oke, jadi salah satu pelajaran yang dapat dipetik adalah pentingnya keselarasan. Dalam keseluruhan percakapan tersebut, terdapat keterkaitan dan keselarasan antara berbagai topik yang membahas PT Freeport Indonesia. Setiap topik memberikan kontribusi yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran-gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang perusahaan tersebut, mulai dari profil perusahaan, inovasi, gaya kepemimpinan, teori perilaku organisasi, hingga kendala dan strategi penyelesaiannya. Oke, baik ya. Mungkin itu saja yang dapat kita ketahui tentang fakta dan beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab tadi oleh Saudara Alvaro. Mungkin itu saja. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri tentang podcast kita hari ini. Tidak ada, Kak. Oke, baik. Mungkin ini saja ya yang dapat kita bahas tentang podcast PT Freeport Indonesia. Kalau misalnya ada kata atau perkataan yang kurang, mohon maaf sekali. Mari kita tutup podcast kita pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, ini saja ya. Mungkin bisa kita tutup saja podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di abad informasi, di mana inovasi teknologi membuat kita semua saling terhubung. Setiap perangkat komunikasi dalam genggaman terdapat logam yang menghantarkan emas, perak, dan terutama tembaga. Dalam 1 juta perangkat selular terdapat 14 kg emas, 350 kg perak, dan 15 kg tembaga. Dan kami berada di belakang semuanya sebagai pemasok logam utama di dunia. PT Freeport Indonesia telah lebih dari setengah abad mengeksplorasi, menambang, dan mengolah batuan logam di dataran tinggi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua melalui teknik penambangan terbuka maupun bawah tanah. Dari 3 kandungan mineral berharga, tembaga adalah sumber kehidupan kami. Nama Tembagapura menghiasi kota pusat operasi kami sebagai pengingat, sebagai bentuk terima kasih. Kami melakukan segalanya, dari penambangan, pengolahan, hingga pemurnian, disertai eksplorasi yang berkelanjutan. Semua menggunakan teknologi canggih dengan keselamatan pekerja sebagai prioritas. Prinsip ini ada dalam setiap kebijakan, strategi, dan prosedur K3 yang ketat dan bersertifikasi internasional. Demi perkembangan di masa depan, PT Freeport Indonesia memprakarsai akses menuju badan biji di bawah tanah yang menjadi peluang berharga setelah tambang permukaan selesai. Tentu saja, akses ini diiringi oleh peningkatan fasilitas pengolahan dan infrastruktur untuk masa depan. Bisnis pertambangan
menempa kami dengan karakter khas industri, investasi tinggi, pengembalian modal yang tidak instan, teknologi mutakhir, keterampilan dan disiplin, serta regulasi dan sistem pengawasan yang ketat. PT Freeport Indonesia adalah sebuah operasi skala besar, investasi jangka panjang pada banyak komponen, termasuk putra-putri terbaik bangsa. Sejak 1967, kami menjadi bagian dari Indonesia, khususnya Papua dan Timika. Puluhan ribu insan dari Sabang sampai Merauke telah menjadi bagian dari keluarga besar Freeport Indonesia. Pengembangan karyawan adalah fokus dan prioritas kami. PT Freeport Indonesia telah menempatkan putra-putri daerah Papua di posisi fungsi strategis. Pendidikan di Institut Pertambangan Nemangkawi, program beasiswa Fulbright Aminef, dan program magister SPM ITB adalah bukti komitmen kami dalam mengembangkan karyawan dan membangun putra-putri Papua. Kegiatan pertambangan akan berdampak terhadap lingkungan. PT Freeport Indonesia terus mengidentifikasi, memahami, menyusun strategi demi mengurangi dampak lingkungan serta bertanggung jawab pada lingkungan sekitar. Secara rutin kami mengadakan audit internal dan eksternal untuk mengevaluasi sistem dan mencapai praktik pengelolaan pertambangan terbaik. Program lingkungan kami berpedoman pada peraturan dan pedoman dari pemerintah Indonesia serta mengikuti standar internasional. PT Freeport Indonesia percaya bahwa usaha ini bukan hanya soal angka dan investasi semata. Seiring waktu, kami bertumbuh bersama masyarakat Papua menjadi mitra sejati bangsa Indonesia. Daerah timur yang dulu terabaikan, sekarang menjadi magnet tersendiri berkat PT Freeport Indonesia. Ini terbukti dari kontribusi pajak, royalti, dividen, biaya, dan dukungan lainnya bagi negara. Operasi kami bergema lebih jauh, berkontribusi pada pendapatan Provinsi Papua dan pendapatan daerah Mimika. PT Freeport Indonesia aktif membangun negeri lewat infrastruktur di Timika berupa jalan, pelabuhan, bandara, rumah sakit, fasilitas pendidikan, semua yang dinikmati seluruh insan. Program dana kemitraan kami menyediakan kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Bahkan sektor usaha mikro di Papua. Yang terpenting adalah mewujudkan mimpi. Kami membukakan pintu bagi putra-putri Papua untuk mengambil kendali pembangunan melalui beasiswa Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro, mitra kami. Masa depan ada dalam genggaman. Bagi PT Freeport Indonesia, tembaga adalah kunci pembangunan peradaban modern. Dan masa depan kami adalah untuk memastikan keberlanjutan penggunaan teknologi tinggi yang membuat manusia saling terhubung. Sumbangsih kami bersama pemerintah Indonesia, Provinsi Papua, Kabupaten Mimika, dan masyarakat sekitar telah memupuk lahirnya generasi mendatang yang berprestasi, sehat, mencintai keragaman, dan mandiri. Tekad kami untuk terus bekerja keras demi mewujudkan yang terbaik. Bangga menjadi keluarga PT Freeport Indonesia. Kebanggaan Indonesia. Harumkan Indonesia dari Papua.